Surat kepada para rasul sesudah peristiwa transfigurasi. Sahabat-sahabatku terkasih, salam damai. Aku mohon maaf karena aku tidak dapat mengajak kalian semua naik ke Gunung Tabor. Apalagi kalian sedang sibuk berbicara tentang mukjizat-mukjizat yang terjadi baru-baru ini dan syarat-syarat menjadi muridku. Maka aku hanya pergi bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang bersedia berangkat. Selain itu, aku tahu bahwa ada beberapa dari antara kalian yang tidak suka jalan kaki naik ke atas gunung. Aku yakin kalian telah mendengar sesuatu tentang apa yang terjadi di puncak gunung. Sebab kalian menanyakan kepada ketiga murid itu tentang arti kebangkitan dari kematian. Mereka benar-benar terkesan dan terkejut akan hal yang terjadi di sana, yang benar-benar tidak pernah mereka harapkan. Ya, aku pun juga demikian. Setidaknya bukan untuk melebih-lebihkan dengan diriku yang dikelilingi oleh terang berkilau-kilauan. Jubah polos buatan ibuku menjadi putih bercahaya. Musa serta Elia ada bersamaku, mewakili para hakim dan para nabi. Mengagumkan, kami bercakap-cakap tentang diriku sebagai Mesias yang akan menyerahkan diri bagi penembusan umat manusia. Aku memahami betapa Petrus, Yakobus, dan Yohanes gemetar ketakutan. Siapa yang tidak akan bereaksi seperti itu? Petrus adalah orang yang paling gugup dan mengalihkan keterkejutannya dengan mengajukan usulan untuk membangun 3 pondok di sana, 1 untuk aku, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Aku yakin dia mengajukan usulan ini untuk mengenangkan peristiwa yang amat mengagumkan ini. Malah mereka semakin takut ketika seluruh puncak gunung itu diselimuti oleh awan gemawan yang berwarna-warni. Puncak dari semua peristiwa itu ialah terdengarnya gemuruh suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Aku pergi segera sesudah itu kepada mereka dan menyentuh mereka. Dengan rasa terkejut, mereka membuka diri dari jubah yang menutup kepala mereka dan melihat tidak ada orang lain selain aku sendiri. Mata mereka terbuka lebar-lebar melihat hal-hal sekelilingnya dan merasa heran akan apa yang baru saja terjadi. Meskipun fakta bahwa aku berkata kepada mereka agar tidak berbicara kepada orang lain apa yang terjadi hingga anak manusia bangkit dari kematian. Namun, mereka tidak dapat mengontrol diri mereka sendiri ketika mereka turun. Jadi, apa arti kebangkitan dari kematian? Baiklah, kalian mesti menunggu dan melihat, sebab kita sekarang sedang berjalan menuju Yerusalem untuk memenuhi hal-hal
yang dikatakan oleh para nabi tentang Mesias. Kemudian, segala sesuatu akan menjadi semakin jelas bagimu. Yesus, Putra terkasih. NB. Aku minta agar kalian sungguh menyimpan hal-hal ini di antara kalian sendiri. Aku berharap kalian semua berjanji, terutama Petrus, Yakobus, Yohanes, untuk tidak menyebarluaskan peristiwa ini. Khususnya, aku minta kepada Yohanes agar kejadian ini tidak diceritakan kepada ibuku, Bunda Maria. Amin. God bless